kita semua dalam keadaan sehat ya, teman-teman ya. Oke, kelihatan ya. Sehat semua ya, nggak ada yang sakit ya, karena sebentar lagi ujian ya guys. Jadi tolong jaga kesehatan, kalau bisa kurangi pergi-pergi dulu. Ya sabarlah sampai ujianmu selesai, karena ya walaupun sih nanti ada kelonggaran kalau kalian sakit, tapi prosedurnya lumayan jelimet ya. Jadi kalian harus kasih bukti lah gitu ya. Kemudian juga kalian ujian di luar jadwal gitu ya, ada lumayan ribet kalau menurut saya ya. Jadi usahakan lancar lah ya waktu ujian, gak ada yang sakit. Oke guys, hari ini kita topik terakhir sebelum ujian tengah semester ya. Kita akan diskusi tentang strategi pemasaran. Yang sebenarnya saya sudah ngomong di awal pertemuan, kalau kita ngomong tentang ilmu pemasaran, kuncinya cuma dua ya. Kuncinya cuma dua aja yang akan kita bahas di satu semester ini ya. STP, Segmented Targeting Positioning, dan yang kedua adalah bauran pemasaran, marketing mix. Marketing mix akan kita bahas detailnya itu di setelah UTS ya teman-teman. Kalau masih ingat 4P gitu ya, nanti kita bahas detailnya setelah UTS. Yang sampai UTS kita sudah belajar tentang lingkungan pemasaran gitu ya. Saya sedikit review ya tentang UTS ya. Lingkungan pemasaran gitu ya, bisnis strategi gitu ya. Sampai sekarang sudah masuk lebih spesifik ke arah strategi marketing. Ya, kita sudah bahas tentang pasar ya. Pasar itu ada pasar bisnis, ada pasar konsumen, masih ingat ya? Apa bedanya gitu ya. Ada juga satu lagi yang belum kita bahas, itu pasar internasional. Ya, sedikit kita singgung hari ini. Ya. So, hari ini teman-teman kita akan bahas tentang strategi pemasaran yang saya bilang yang pertama tadi, spesifik. STP ya. Ada yang tahu apa itu STP? Oh, ini pagi-pagi nih ya. Ada yang bisa STP? Teman-teman yang online mungkin STP apa ya guys? Mau tulis di chat juga boleh ya, mau langsung jawab juga boleh. Sudah mau ujian nih sekalian saya tes ya. Oke, ada STP? Apa tuh? Yang online tadi suaranya nggak keluar sini ya? Keluar? Nggak keluar ya? Pelan. Ayo yang online apa STP sambil saya dengerin audionya ya. Ada yang mau jawab mungkin? Coba bersuara yang online ya, sekalian saya dengerin audionya nih. Tes. Halo? Oh, kalau nggak ada saya coba tanya nih. Cynthia bisa? Sambil bersuara ya, tolong sorry kalau yang sudah ada di chat, cuman saya mau cek audionya juga. Cynthia bisa? Cynthia siapa ya Bu? Oh, Cynthia ya sih ada 3. Cynthia Felita, sorry. Lah, sorry, tak keluar. Cynthia Felita ya? Ya Bu, STP itu S-nya segmenting, T-nya targeting, P-nya position. Oh, oke, good ya. Terima kasih banyak, tapi suaranya nggak keluar rupanya. Sebentar saya tahu di mana masalahnya nih. Coba, sorry ngomong lagi bisa Cynthia Felita sambil saya tes audionya ya. Halo Bu, dengar suara saya? Cynthia. Oh, Ya, coba Cynthia Valentina aja, Cynthia Valentina. ya Bu. Cynthia Valentina silakan. STP itu apa? Halo. STP itu segmentation, targeting, dan positioning Bu. Oh ya, udah keluar ya.
Oke, terima kasih. Saya cuma mau tes. Tes audio yang di offline ya, keluar apa enggak. Oke, benar ya teman-teman ya. Loh, suara saya juga double. Oh, ya wes, oke. Kamu ternyata Joysun juga. Ya oke. Nah, segmenting, targeting, positioning ya teman-teman. Jadi Yunike dan Shirley tolong teman-temannya yang di chat itu bisa dikasih poin semua ya, baik salah maupun tidak salah. Oke, itu ya teman-teman, ingat-ingat ya. Nah, hari ini kita akan preteli satu-satu tentang strategi itu ya teman-teman. Jadi yang pertama kita akan ngomongin tentang segmentasi pasar ya. Yang kedua kita mau ngomongin tentang ini ya, targeting ya. Yang ketiga tentang positioning, di dalamnya ada differentiation ya. Jadi ada beberapa buku di antara targeting dan positioning itu ada differentiation dulu ya, proses mencari keunggulan kompetitif gitu ya. Nah, itu differentiation ya, nanti kita bahas. Kemudian yang terakhir adalah kira-kira bagaimana sih segmen customer, bisnis market dan international market itu berbeda. Ya, bukan terakhir sih ya, sebelumnya. Baru kemudian kita akan bahas juga tentang bagaimana memilih sekarang. Ya, kalau tadi bagaimana mensegmen, ya macam-macam segmennya ada apa aja. Terus bagaimana sih memilih dari antara segmen-segmen pasar yang kita sudah kelompokkan tadi, gitu ya. Yang mana yang kita mau pilih, yang tepat, gitu ya. Nah, ini ada kriterianya teman-teman. Ya, dan yang terakhir adalah setelah dipilih, baru kemudian bagaimana caranya menemukan keunggulan kompetitif tadi ya. Nah, yang akan ditonjolkan ke pasar. Oke, itu yang kita bahas 4 hari. Oke, sekarang kita masuk ke ini ya, marketing strategi secara keseluruhan teman-teman. Apa itu? Ini tadi sudah dibahas kalian ya, segmenting, targeting, positioning. Nah, sekarang saya mau tanya satu persatu nih ya. Apa tuh segmenting? Ulang nih ya, sampai nge-review kan udah mau tes. Segmenting itu apa? Ya, targeting itu apa? Positioning itu apa? Dia bisa bantu saya? Satu-satu aja ya, satu orang satu, kok semua tiga-tiganya diborong ya, biar bagi-bagi poin. Oke, silakan. Yang online atau offline? Orang sama-sama mau jawab, boleh. Yang online mau jawab silakan. Apa ya? Nah. Oke, segmenting tadi saya sudah sempat menyebutkan ya hintsnya teman-teman. Ya, pokoknya ada apa kata kuncinya aja ya. Segmentasi itu adalah mengelompokkan sesuai kebutuhan ya orangnya. Pokoknya bukan cuma kebutuhan ya, tapi karakteristik yang sama. Karakteristik apa aja dan mereka yang sama, ya. Nanti kita lihat ya macam-macam kelompok contohnya ya. Ada yang bisa targeting dan positioning apa? Sekali lagi Kak, kalau segmentasi itu kata kuncinya ada di pengelompokan, targeting dan positioning ini apa teman-teman? Nah, sudah ada di chat. Oke, ternyata kalian lebih suka aktif di chat ya dari person. Oke, Cynthia ya, segmenting pengelompokan pasar. Natania, positioning merancang produk dan bauran pemasaran. Well, kurang tepat Natania. Jessica, targeting memilih target yang mau dituju atau dicapai. Oke, positioning penempatan produk pada posisi produk dalam menghadapi persaingan. Oke. Oke. Nah, dari jawaban Anda semua terlihat sudah sedikit menguasai ya, kata kuncinya aja ya. Segmentasi betul mengelompokkan, targeting adalah memilih, pasti kata kuncinya ya, dari segmen-segmen atau kelompok-kelompok pasar yang sudah dikelompokkan tadi ya. Positioning adalah apa teman-teman? Nah, menempatkan posisi produk dalam persaingan gitu ya. Nah, lebih tepatnya positioning berbicara bagaimana kita mau menanamkan apa di benak konsumen gitu ya, menanamkan kesan apa di benak konsumen. Jadi kalau kita ingat satu merek, maka kita ingat oh dia begini gitu ya. Kalau kita ingat merek Hermes atau Louis Vuitton gitu ya, maka yang kita ingat adalah oh itu produk mahal, elegan, unreachable. Nah itu yang mereka ingin kita miliki ya, kesan yang kita miliki itu namanya positioning teman-teman. Ya,
Kalau kita ngomong McD misalnya ya Samantha, kalau ngomong McD kamu berpikiran apa? Ayam. Mungkin ada yang berpikiran burger gitu ya. Nah itu yang memang benar-benar mereka mau tanamkan ya teman-teman, itu positioning ya. Menanamkan sesuatu. Apa yang ditanamkan teman-teman ya? Yang ditanamkan itu adalah keunggulan produknya. Ya, jadi ingat-ingat. Oh kalau saya haus habis olahraga maka saya harus minum Pocari Sweat. Karena dia nanamkan itu di kita gitu ya. Oh kalau minum air mineral yang terpercaya, saya cari Aqua, gitu ya. Kalau saya kepengen yang seger-seger, saya carinya Sprite, misalnya contohnya ya. Nah itu positioning teman-teman, ya itu tugasnya positioning. Nah ini kan bolak-balik keluar masuk ini pasti trouble ya. Oke, kita lebih jelasnya nanti kita bahas ya satu persatu hari ini. Nah ini dia teman-teman ya. Hari ini saya kecilin aja. Nah, ini dia teman-teman ya. Kalau tadi kita metelin tuh teman-teman ya. Nah, pertama tahapannya yang dibuat itu pasti segmentasi, kemudian menentukan target pasar, creating value, gitu ya. Mencoba membuat diferensiasi dan positioning ya. Ini tahapannya tadi ya. Kalau kita coba metelin ya. Ya, yang pasti ingat ya teman-teman, kalau marketing it's all about market. Ya, makanya kenapa kita di kelas namanya pemasaran, bahasa Inggrisnya marketing. Jadi tengahnya ada market, itu gampang kalian ingat. Karena yang akan kita bahas satu semester ini semuanya adalah tentang pasar, ya fokus pada pasar. Oke, nanti ada sedikit tugas di belakang, ya activity yang akan kita buat ya. Jadi kalau kita berfokus pada pasar tadi ya, target konsumen, gitu ya. Kenapa ini dibuat? Kita mau fokus pada target konsumen ya. Apa yang kita lakukan teman-teman? Yang kita lakukan ini ya, cari tahu kira-kira mereka sukanya apa, kebutuhannya apa, dari target pasar yang kita pilih, kita buatlah strategi. Ini kelihatan nggak sih panahnya ini soalnya? Kita buatlah strategi 4P, nanti kita bahas setelah UTS. Ya, jadi jangan bingung ya teman-teman. Kenapa kita belajar perilaku konsumen? Kenapa kalian saya kasih tugas mempelajari observasi untuk tahapan pertama tuh? Ya, mereka kepengennya apa, inginnya apa, gitu ya. Kamu tentuin pasar mana dan membuat action plan, ya, program-program pemasaran yang cocok untuk pasar yang kamu pilih, gitu ya. Ini nanti kita bahas detail setelah UTS. Oke? Nah, ini kurang lebih sum up-nya. Nah, ini saya cuma ngasih aja, tadi sudah saya jelaskan gitu ya, definisinya supaya nanti ujian kalian yang nggak nyatet punya catatannya ya. Jadi ini nggak akan saya jelasin lagi gitu ya. Oke, ingat kata kuncinya positioning ya. Ini sebentar, saya sedikit highlight dulu, ini penting ya. Ya. Oke, sorry. Mencong sampai berdiri soalnya ya. Jadi ada di dalam benak konsumen ya, Natania ya. Jadi bukan di dalam persaingan ya, tapi yang penting tuh di dalam benak konsumen ya. Nah itu ya positioning ya, kita ciptakan satu kesan di dalam benak konsumen. Oke, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah segmentasi pasar dulu teman-teman. Apa itu segmentasi pasar? Tadi kita sudah bahas pengelompokan pasar dan ada 3 pasar yang akan kita bahas. Kenapa beda? Ya beda karena karakteristiknya beda, maka cara pengelompokannya juga beda teman-teman. Gitu ya. Sekali lagi ya, karena karakteristiknya beda, maka cara pengelompokannya juga beda. Ada customer, ada bisnis, dan ada internasional. Gitu ya. Dan apa saja sih kriteria supaya kita bisa mensegmen dengan betul? Ya nanti kita bahas juga. Oke. Sekarang saya mau tanya ya. Menurut kalian, siapa saja bisa jawab opininya masing-masing. Kenapa sih kita harus mulai dengan mengelompokkan pasar nih teman-teman? Kenapa pasar itu harus dikelompokkan? Gampangnya gitu ya. Kenapa pasar itu harus dikelompokkan dan strategi pemasaran itu harus memilih gitu ya dari antara kelompok-kelompok pasar itu gitu. Ada yang tahu nggak? Ya sembarang ya, ini menurut opini kalian aja ya. Kenapa harus dikelompokkan dan kenapa harus
dipilih dari kelompok pasar itu gitu. Ada yang bisa? Mau tulis di chat juga boleh, mau langsung ngomong juga boleh ya. Silakan. Siapa nih yang bisa nih? Kalau nggak ada nanti saya tunjuk yang off cam. Nggak ada? Oh, sudah ada di chat. Oke, thank you. Diana, untuk lebih memahami kebutuhan dan minat konsumen. Caroline, apa nih ya? Oh, sudah ya tadi ya. Bingung saya. Oke. Supaya lebih mudah memilih pasarnya menurut Jessica, nggak terlalu luas. Memahami kebutuhan dan minat, membedakan pasar dilihat dari minat, meningkatkan strategi pemasaran efektif. Oke, ini banyak ya. Jawabannya keren-keren guys. Keren-keren. Ya. Oke. Rata-rata betul ya, biar bisa fokus, biar bisa tadi ya strateginya efektif. Intinya kalau dari saya tuh gini gampangnya ya teman-teman. Satu quotes menarik yang menginspirasi market segmentation and targeting, gitu ya. Saya ketemu beberapa, ya kalau saya kan networknya bisnis restoran. Saya kalau tanya Pak, konsumen customernya siapa sih yang makan di sini? Ya, Bu, yang makan di sini siapa? Kalau dia ngomong semua kalangan itu berarti mereka nggak paham marketing, teman-teman. Ya, I have to say that. Ya, bahkan ada salah satu digital marketer terkenal, saya nggak usah sebutin namanya lah ya, nanti dia tambah terkenal lagi ya. Dia nyebutin di IG live-nya dia itu kemarin, pokoknya kalau kamu ketemu sama orang yang ditanyain kamu pasarnya siapa, ngomongnya semua kalangan, wes diam aja, nggak usah berdebat, berarti percuma karena dia nggak tahu tentang marketing, gitu ya. Ya ini teman-teman, filosofi dibalik quotes ini, gitu ya. Kalian itu jadi orang jangan rakus, filosofi hidupnya ya. Jadi orang itu nggak boleh rakus, serakah, kepengennya semua mau ditangkap gitu ya. Anda akan berakhir kalau semua orang kamu mau memuaskan, maka kamu akan berakhir di nggak ada yang terpuaskan. Karena kamu berusaha menyenangkan semua orang dalam hidup itu ya, apapun itu. Kalau merenungkan ini baik-baik ya. Dalam hidup teman-teman, apapun itu ya, bukan cuma di pemasaran, tapi di semua lini ya, kamu juga relasi. Sebenarnya kamu milih kan teman mana yang cocok sama kamu dan yang mana yang tidak. Saya suka ada satu ngomong hamba Tuhan yang buka gitu ya, ngomong gini ya teman-teman. Tuhan Yesus pun, ya ini kita ngomong Kristen ya, dalam agama ya, teologi. Tuhan Yesus pun yang begitu sempurna, sekali lagi ya, karena dia 100% Allah juga ya, yang begitu sempurna, masih ada orang-orang yang gak senang sama Tuhan Yesus gitu. Siapa yang gak senang teman-teman? Ya kita tahu lah ya, mengapa beliau disalibkan karena ahli Taurat dan saya gak mau berkhotbah ya. Tapi artinya, ya Tuhan Yesus pun yang begitu sempurna, masih ada orang-orang yang gak senang sama Tuhan Yesus gitu. Apalagi kita yang hanya manusia biasa, gitu ya, kita akan capek untuk berusaha punya image baik untuk semua orang, gak akan mungkin. Sama teman-teman, kalau dalam company, dalam perusahaan, dalam bisnis, dan dalam pemasaran, kalau kalian mau berusaha mencapai semua orang itu suka dengan produk, layanan, dan apapun yang kamu tawarkan, kamu akan capek. Biayanya terlalu tinggi, tidak efektif. Jelas ya? Tak percaya, cobaan nanti setelah itu kasih tahu saya kalau kamu berhasil. Saya tak tulis paper penelitian, saya tak publish di Harvard gitu ya. Pasti gitu ya, di mana-mana tulisannya artikel kamu harus milih. Gak akan mungkin menyenangkan semua orang, dan rasanya kok saya renungkan itu betul. Itu ya teman-teman. Maka saat kamu harus milih, you have to decide. Ya, tidak ada pilihan untuk memilih semua, nggak ada, sama seperti ujian nanti ya.
Kalau kamu bingung milih semua malah salah kabeh ya. Salah satu hintsnya ujian itu saya sudah tadi barusan pagi ya. Ini Aurel sama-sama tahu. Tapi mereka nggak tahu soalnya ya, walaupun di depannya saya sambil lihat soalnya. Ya. Hintsnya ya waktu ujian itu ya, kalau saya lihat tricky teman-teman ya. Jawaban-jawabannya itu kok rasanya benar semua gitu. Tapi ada yang paling benar di antara yang benar tadi. Gitu ya. Nah, ini sama ya, jangan berusaha milih semua ya, tapi pilihlah salah satu. Oke, jadi ini mengapa kita lakukan segmentasi dan targeting ya teman-teman. Jangan rakus, jangan serakah jadi orang hidup, gitu ya. Pilihlah porsi apa yang kamu bisa. Ya, tentunya cara memilihnya juga nggak ngawur. Oke, cara milihnya nggak ngawur. Oke, mari kita ya akan bahas hari ini ya, supaya kita nggak ngawur milihnya, nggak rugi. Gimana caranya? Oke, sebelum sampai ke pilihan, kita mulai dulu bagaimana cara mengelompokkan ya teman-teman. Bagaimana mengelompokkannya. Jadi tadi kita sepakat ya, ada 3 pasar yang kita mau coba kelompokkan. Pasar customer, pasar bisnis, dan pasar internasional. Ya, yang pertama adalah pasar customer ya. Pasar customer dikelompokkan menjadi apa saja teman-teman? Prinsipnya jadi 4. Jangan bingung, ada beberapa buku yang jadi 3, ada beberapa yang jadi 5. Tapi referensi kita cukup 4. Itu ya, referensi kita cukup 4. Ya, saya lihat banyak variasi di pengelompokan pasar, itu oke. Ya, tapi paling nggak referensi kita mencakup 4 hal ini ya. Nah, sorry saya ini ya, demografis, psikografis, geografis, dan behavioral. Oke, saya mau tes kalian dulu sambil memberikan kesempatan kumpulin poin nih ya dalam keaktifan. Kira-kira menurut kalian ya, bagaimana pasar mengelompokkan berdasarkan demografis? Berarti kita mengelompokkan pasar berdasarkan apa sih teman-teman? Ya, kalau psikografis ini berdasarkan apa? Geografis berdasarkan apa? Behavioral berdasarkan apa? Ini sudah saya kasih icon supaya memudahkan. Ada yang mau? Silakan. Iya, ada teman-teman ya. Pendidikan jenis kelamin itu demografis. Ya, terus kok yang psikografis itu dia berdasarkan kayak orangnya gimana sama lifestyle-nya gitu. Lifestyle, oke. Itu ya, Oke, orang ambil 2 langsung teman-teman ya. Demografis itu adalah pendidikan jenis kelamin katanya ya. Kalau psikografis itu lifestyle gitu ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang mau cover untuk behavioral dan geografis ini gampang ya. Ada bagaimana cara pengelompokan pasar kalau behavioral dan geografis ini berdasarkan apa teman-teman? Mau open mic juga boleh ya. Bisa? Mana nih? Masih nunggu chat tadi. Chat. Ada? Oke, muncul di chat ya. Ya, behavioral berdasarkan perilaku, Cynthia. Geografis berdasarkan tempat, ya gampang ya, lokasi. Oke, thank you ya, Cynthia. Tadi siapa lagi ya? Natania, gitu ya. Melinda, semua dapat poin, ya. Oke. Mari kita lihat satu-satu ya teman-teman ya. Benar teman-teman, kalau geografis maka pengelompokan pasar berdasarkan faktor-faktor geografis. Demografis maka pengelompokan pasar berdasarkan faktor-faktor demografis. Faktor demografis itu apa? Banyak teman-teman. Nah sebenarnya ya kalau saya baca di Kotler itu 12 ya, ini berapa ya? Ini 11 atau 12 ini? Nah ini cuma 11 rasanya ya, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ada buku biasanya Kotler ya. Kalau yang punya kalian kan bukan Kotler yang dipakai. Kotler juga sih ya. Nah ada versinya yang 12 juga setahu saya gitu ya. Seperti yang belum ada ini biasanya family status ya. Atau family size sudah. Oke, saya lupa ya. Pokoknya ada yang 12 tapi oke, punya kalian dikelompokkan jadi 11 ya, 11 kelompok ya. Bisa berdasarkan umur, gender, ya, family size ya, banyak kecilnya keluarga besar, keluarga kecil, ya, life cycle stage gitu ya, kalian itu masih single gitu ya, kemudian menikah gitu ya, menikah juga pasangan muda,
pasangan muda terus punya anak yang masih depend on orang tua, nah itu ada lagi. Ada teorinya lagi. Ya teman-teman. Kemudian berdasarkan income ya, berdasarkan banyaknya pendapatan, kemudian berdasarkan nationalities ya, warga negara, okupansi pekerjaan, berdasarkan pendidikan, agama, ras, dan generasi ya, generasi yang lalu kita sempat singgung ya, X, Y, Z, gitu ya. Oke, itu ya teman-teman, ini pengelompokan berdasarkan demografis. Sekarang saya mau tanya ya, contohnya kalau di produk ya, ada yang bisa kasih contoh nggak? Merek apa yang dia kira-kira mengelompokkan berdasarkan faktor demografi sehingga dia keluar produk itu gampang. Sebelum saya ngasih contoh ya, merek apa dan kira-kira dia mengelompokkan produknya berdasarkan faktor demografi sehingga dia munculin tuh produknya. Banyak nih contohnya ya. Ada yang bisa? Ada yang bisa guys? Ya, muncul di chat. Pampers popok bayi, oh gitu ya. Pampers itu mengelompokkan. Oke, ini menarik. Cynthia Halim ya, tolong open mic. Saya mau tanya, Pampers itu target pasiennya siapa? Cynthia. Itu Bu, apa yang masih kecil gitu Bu, balita, batita gitu. Iya Bu. Target pasarnya Pampers apa sih? Usia batita, balita gitu Bu, sama bayi. Kan dikelompokkan sesuai. Berarti nggak keluar di sini. Wah, ya susah ya. Sorry ya. Sini lagi kok nggak keluar suara mulai. Oke, balita ya sini ya. Iya Bu. Itu soalnya bisa pakai ini aja biar balita ya sini ya. Iya Bu. Salah ya sini ya. Nggak mungkin kamu itu menargetkan baby. Dia tuh nggak bisa memutuskan yang beli sopo. Orang tuanya Bu. Lah iya, lebih tepatnya orang tua papa apa mama? Mama. Mama itu. Jadi target pasarnya siapa? Oh, iya Bu. Berarti orang tua gitu ya Bu. Iya dong. Jangan tertipu ya teman-teman ya. Susu bayi, susu baby, susu anak. Target pasarnya siapa? Bukan anaknya. Oke. Karena yang beli orang tuanya. Makanya kenapa susu baby itu, ya kalau susu anak saya itu kalian lihat dia diferensiasinya itu mengandung vitamin, omega 3, meningkatkan otak, pernah lihat gitu ya. Pertumbuhan anak yang tinggi itu karena apa? Yang mau tuh sebenarnya orang tuanya tuh ya. Yang kepengen anaknya pinter gitu ya, yang kepengen anaknya tumbuh kembangnya baik itu adalah orang tuanya. Mereka menyesuaikan sama keinginan dan kebutuhan orang tua. Jelas ya? Jangan tertipu ya Sin dan teman-teman lain ya. Tuh ya, nggak mungkin kamu menargetkan anak karena yang memutuskan membeli adalah mamanya. Ya, oke. Ini banyak ya. Susu bubuk ini ya tadi ya, Smiggle. Smiggle, kebutuhan sekolah anak-anak umur sekolah. Oke, saya tunjukin satu produk contoh. Ya ini kalian tadi sudah bahas ya, saya cuma nambahin. Oke, ini contoh ya teman-teman. Pernah tahu produk ini di pasar ya? Pernah tahu ya? Pernah tahu ya? Oke. Ya, kalau clear, sampo clear itu ada untuk cewek dan ada untuk cowok ya. Nah, ini contoh dia mengelompokkan berdasarkan demografis khususnya gender ya teman-teman. Karena dia percaya cowok punya kulitnya ya, bukan cowok ya. Kulit pria, bukan kulit ya, itu apa? Sampo ya. Rambut cowok itu kebutuhannya berbeda dengan rambut cewek. Whatever it is, saya nggak melakukan uji klinis ya, tapi begitu. Nah, sehingga muncullah produk Clear Man khusus pria. Jelas ya, begitu juga dengan obat pencuci muka kalau kita lihat ya.
Nah ini juga banyak ya, mengelompokkan di dalam pasar itu kadang-kadang dia keluarkan produk untuk cewek sendiri, cowok sendiri. Gitu ya. Terus contoh lain kalau umur itu biasanya McD itu ada kids meal. Maka dia mensegmen berdasarkan umur usia. Ya, kids meal itu biasanya kalau di restoran ya. Seperti itu ya, itu demografis. Sekarang kita masuk ke pengelompokan yang kedua ya teman-teman, geografis. Siapa yang bisa masih contoh kalau brand ya merek seperti tadi, yang mana yang mengelompokkan berdasarkan lokasi. Lokasi itu bisa macam-macam ya, kota gitu ya, terus wilayah gitu ya, provinsi misalnya kita ngomong ya, berdasarkan apa namanya negara gitu ya, itu juga geografis tempat, lokasi. Ada yang bisa kasih contoh misalnya produk yang mengelompokkan berdasarkan lokasi itu? Ada? Pernah nggak nemu? Pernah nggak nemu? Coba kita lihat nih. Jaket dingin, oh itu ya Cynthia ya. Jaket dingin, berdasarkan climate tadi ya. Kemudian mungkin fashion, mungkin maksudnya Cynthia ya. Fashion kalau di luar negeri itu mungkin lebih karena 4 musim ya, tapi kalau di Indonesia fashionnya nggak bisa ya pakai seperti itu ya, jadi otomatis beda. Oke, good ya, terima kasih, bagus ya contohnya. Ini contoh dari saya teman-teman ya, misalnya contoh kalau produk kecantikan kalau bagi saya, menariknya ya kalau di luar negeri untuk merek yang sama, kalau di Indonesia pakai pemutih, di Asia pakai BB cream itu ya, bergerak Korea itu ya, Miss Glow ya, saya kok inginkan. Jadi lebih glowing gitu ya. Sekarang orang-orang ada concern gitu ya, kenapa kok mukanya glowing gitu? Sayangnya muka saya nggak glowing gitu ya. Nah, kenapa? Jadi di Asia konsepnya ke glowing, whitening, memutihkan. Sedangkan kalau di luar negeri produk-produk kecantikannya justru kebalikannya, jadi ekstrim teman-teman ya. Justru membuat apa? Membuat apa? Tanning ya, nggak ngomong hitam ya, tapi tanning bahasa Indonesianya apa sih? Jadi gosong ya. Ya lebih kecoklatan gitu ya, dan lebih apa sensual gitu ya, estetik gitu. Nah ini karena perbedaan ini ya, karena mempelajari needs and wants masing-masing segmen, dan ternyata definisi kecantikan itu berbeda berdasarkan negaranya ya teman-teman ya. Jadi mengapa kadang-kadang pernah lihat ya orang bule, istrinya kok menurut kita kok keren banget ya, tapi kok menurut mereka cuantik gitu ya guys, itulah ya, nggak bisa dibahas. Oke, nah itu geografi segmentation ini salah satu contoh aja ya, selain yang disampaikan Cynthia tadi. Oke, good, menarik. Berikutnya adalah berdasarkan lifestyle, psikografis ya. Psikografis bukan cuma lifestyle ya, Aurel ya, tapi juga di dalamnya ada personality, di dalamnya ada kelas sosial. Itu ya, kelas sosial ini seperti kasta-kasta ya kalau di India itu ya. Nah, seperti itu ya. Dan personality ya, personality tahu ya, ada yang macam-macam lah, macam-macam personality sekarang itu ya dibentuk ya. Nah, siapa yang bisa kasih contoh produk yang mengelompokkan berdasarkan psikografis nih teman-teman? Ada? Apa? Ranch House. Apa coba? Oke, salad kayak buat makan orang diet. Oke, yang lain apa lagi? Ini kamu terpengaruh gambar saya di sebelah ini. Oh. Ada lagi yang lain? Ya, di chat ya. Sport car, Valeri. Kenapa kok sport car itu kamu kategorikan mengelompokkan berdasarkan psikografis? Kenapa tuh? Soalnya biasanya yang beli orang yang apa menengah ke atas, Bu. Oh, Social yang beli. class. Oke, biasanya yang beli orang menengah ke atas ya, Valeri ya. Iya, Bu. Kalau gitu handphone, kenapa handphone kok masuk ke dalam lifestyle, psikografis? Natania mendefinisikan Soalnya merek-merek ada kunci. Yang ngomong handphone ada so. merek yang
Misal merek yang mahal itu nargetin ke menengah ke atas, ada merek yang Karolin, coba konfirmasi dulu murah-murah. maksudnya handphone gimana ya? Halo, suara saya kedengaran nggak, Karolin. Bu? Halo, Keluar di sini. Aduh. Itulah kenapa saya tidak bisa kelas lagi. Tes. Sorry ya Natania, saya tadi ganti audionya tapi tetap nggak jalan. Coba ngomong lagi Natania. Karolin. Kenapa kok handphone? halo, Ya, kedengaran ya, Bu? kedengeran dari laptop saya sudah ganti speakernya soalnya nggak jalan yang di kelas. Soalnya biasanya ada merek HP yang menargetkan kayak target pasar yang menengah ke atas, kayak misalnya Apple atau Samsung, dan ada HP-HP yang juga nargetin target pasar yang menengah ke bawah, kayak misalnya Xiaomi gitu, Bu. Oke. Target pasar menengah ke atas, menengah ke bawah, itu masuk ke sosial kelas ya teman-teman ya. Coba kalian, saya nggak ada ini waktu, tapi kalian bisa browsing pokoknya. Sosial kelas ada A, B, C, kadang-kadang A, B, A, C, gitu ya. Nah itu ada pengelompokannya teman-teman, ya. Nah itu lihat tuh misalkan fisiografis, barangnya biasa tapi dijual dengan harga tinggi. Kok ada yang mau beli ya? Karena dia mengelompokkan berdasarkan tadi itu. Teman-teman ya. Oke, good, terima kasih ya. Nah, contoh dari saya misalnya kalau hotel ya, hotelan itu ya kenapa kemudian ada bisnis hotel dan ada resort hotel. Ya, ini juga model lifestyle. Ya, model lifestyle dan tepatnya lebih ke lifestyle sih ya. Bukan ke sosial kelasnya ya. Kebutuhannya antara bisnis travelers dan apa sih namanya leisure travelers itu berbeda ya. Oke. Terakhir tentang benefit teman-teman ya, benefit behavioral segmentation ya, membagi konsumen berdasarkan pengetahuannya, attitude-nya, penggunaan produknya, perilaku daya respon terhadap produknya gitu ya. Di dalamnya ada macam-macam ya, berdasarkan occasion ya, occasion tahu ya mas, apa namanya istilahnya ya, hari-hari tertentu, special event gitu ya, atau berdasarkan benefit yang diberikan ya, atau berdasarkan status usernya, loyalty status, makanya kenapa ada model VIP, VVIP ya, produk untuk apa itu kalau di keuangan tabungan yang untuk prioritas ya. Kemudian ada juga usage rate ya, usage rate ini penggunaannya yang heavy, medium gitu ya, penggunaannya dia ya, kalau misalnya di banyak family pack gitu ya, berdasarkan volume ya, kalian tahu ya, sasetan gitu ya. Nah itu menarik teman-teman. Kalian tahu kalau sampo sasetan ya, sampo itu kan ada yang macam-macam ya. Nah ternyata sampo sasetan itu cuma ada di Indonesia teman-teman. Di luar negeri itu nggak ada sasetan. Pernah ya jalan-jalan ke luar negeri nyari sasetan? Gak bakal nemu ya. Saya kalau beli sampo kok rasanya mereka 1 liter 450 ml, nggak ada ya, rugi ya teman-teman ya. Nah kenapa kok muncul sasetan di Indonesia? Ada yang tahu? Mereka membagi segmen pasar Indonesia itu berdasarkan dilihat dari apanya teman-teman? Kita ngomong sasetan ya, berdasarkan apa ya? Berdasarkan apa ya? Ada yang tahu? Pas? Coba saya tanya yang off cam. Evelyn. Iya, Bu. Ya, Evelyn kira-kira tahu nggak kenapa kok di Indonesia saja yang punya produk sasetan sampo? Mungkin orang Indonesia suka bosenan nggak, Bu? Iya. Suka bosenan?
Enggak juga ya, Evelyn ya. Ini menarik ya teman-teman, nanti ada di sesi kita yang global marketing. Ya, nanti saya tanya lagi ya, semoga kalian masih ingat ya dengan kasus yang sama. Ternyata teman-teman, ya sasetan itu muncul bukan karena penggunaan ya. Ini walaupun kita ngomongnya tentang behavioral. Tapi kalau misalnya kita ngomong chips ya, keripik kentang yang family pack itu karena melihat dari behavioral segmentation ya. Jadi makanya dia muncul yang family pack ya. Apa sih Citato dan lain-lain itu udah mulai masuk di Indonesia ya. Nah, tapi kalau sampo sasetan itu dilihat dari pasarnya Indonesia, daya beli, kemampuan belinya itu dia cuma mampu segitu teman-teman. Ya, itu untuk orang menengah ke bawah. Jadi kalau dia itu misalnya contoh yang pemulung gitu ya, penghasilannya yang tidak tetap tiap hari, ya. Jadi dia tuh bisa istilahnya kayak sanksi, bukan cuma sanksi sampo ya, tapi juga sunlight ya misalnya ya, mencuci piring itu kan ada model sasetan. Ya, nah itu supaya itu tiap hari dia tuh sanggup beli walaupun satu hari satu gitu ya, besoknya beli lagi Rp1.000, besoknya lagi Rp1.000 dan lain-lain. Itu fungsinya untuk itu ya, supaya karena mereka mampu beli. Jadi ya kalau sampo sasetan itu ya. Jadi itu ya terkait itu ya teman-teman. Nah, ini behavioral segment ini saya sudah kasih contoh ya, ada tamu VIP, kemudian tamu-tamu yang ini ya apa namanya prioritas ya kalau di bank ya. Nah ini definisinya tadi tinggal kalian baca sendiri aja gitu ya. Ada juga yang bikin status ya, status itu non ex potensial, first timer atau reguler gitu ya, itu juga, dan memberikan jenis produk yang berbeda ya ke anak mereka. Oke. Itu tadi semua segmen kita tentang customer ya teman-teman ya, customer market. Ya, pertanyaannya kenapa kok tadi ada yang campur-campur ya Bu? Karena bisa model multiple segmentation ya. Jadi kalian mengelompokkan tuh bukan cuma satu, tapi juga dikelompokkan dari sisi usianya, dari sisi penghasilannya, dari sisi psikografisnya. Gitu ya. Makanya terus muncul tadi ya saya cerita tentang saset. Jadi saset itu pengelompokannya bukan cuma dari segi volumenya aja, usage usage rate-nya gitu ya, tapi juga dari sisi income-nya, dari sisi sosial kelasnya. Itu namanya multiple segmentation. Dan satu lagi saya mau disclaimer ya teman-teman. Kalau yang tadi kita kasih contoh semua di atas itu hanya produk. Sekali lagi ya, itu kita kasih contoh hanya produk, tapi belum lagi nanti segmentasi ini gunanya bukan cuma untuk kamu menciptakan produk yang berbeda kepada kelompok pasar yang beda, tapi juga untuk strategi pemasaran yang lain. Ya harganya juga beda, cara promosinya dia juga beda, tempat pembeliannya dia juga beda. Ya contoh kalau menengah ke bawah biasanya di warung-warung, ya nggak mungkin di supermarket yang branded, ya masuknya ke sana. Ya, nah seperti itu ya teman-teman. Yang tadi saya kasih contoh supaya kita lebih gampang memahami. Saya kasih contoh yang produk aja yang kelihatan. Tapi sebenarnya nggak harus hanya produk ya. Bisa dengan strategi pemasaran yang lain, ada price, place, and promotion yang dulu. Itu ya teman-teman. Sampai sini jelas ya? Sampai sini jelas ya. Contoh multiple segmentation itu ada yang disebut dengan ini ya, mosaic USA ini ya. Ini nggak usah saya bahas karena hanya di USA, di Indonesia juga ada, ya. Tapi nggak usah kita bahas terlalu dalam karena banyak variasinya, teman-teman. Banyak sekali variasi. Oke, sekarang yang kedua kita bahas tadi customer market, sekarang bisnis ya. Oke, apa bedanya antara customer market dan bisnis market teman-teman? Ya, ini dia bedanya ya. Kalau customer market tadi ya pengelompokannya dengan demografis, geografis dan lain-lain ya. Tapi kalau bisnis sebenarnya bisa sama, tapi juga ada yang membedakan, ya karena karakteristiknya beda. Oke, coba saya tanya lagi ke kalian. Apa sih pembedanya pasar bisnis teman-teman? Yang membedakan pasar bisnis itu apa aja? Sambil tes untuk persiapan UTS nih ya. Kalau saya tanya kemungkinan bocoran soal juga loh. Jadi silakan diekspor. Ya, apa sih bedanya dengan pasar bisnis itu teman-teman? Kalau pasar bisnis sama pasar customer ya bedanya apa?
Masih ingat nggak minggu lalu? Jumlah pembelian, harga menurut Jessica ya. Jumlah pembeliannya kenapa Jessica? Lebih banyak. Lebih banyak, harganya? Harganya pasti lebih murah. Soalnya belinya langsung banyak. Harganya lebih murah gitu ya? Iya. Oke. Cynthia, proses pengambilan keputusan lebih panjang. Oke, good ya. Berarti kelihatannya siap untuk UTS ini ya, teman-teman ini ya. Oke, oleh karena pembeda tadi yang disebutkan salah 3 sama teman-temanmu ya, ada 3 faktor ya, maka muncullah cara segmentasi yang agak berbeda ya, yaitu mensegmen mereka berdasarkan customer operating karakteristik, berdasarkan purchasing approach, situational factor, dan personal karakteristik gitu ya. Nah, jadi agak berbeda model segmentasinya ya. Kalau customer operating karakteristik otomatis berdasarkan tadi ya, siapa target pasarnya mereka, siapa segmen pasarnya mereka gitu ya. Nah, kalau purchasing approach ini berdasarkan yang disebutkan sama Cynthia Velita ya. Pendekatannya ada yang suka pendekatan dengan model tender ya, ada yang pendekatan model di bawah tangan gitu ya, itu purchasing approach ya gitu ya. Jadi mensegmen berdasarkan itu tadi. Situational factor ya, jadi ini membagi berdasarkan faktor-faktor situasional yang lain ya. Misalnya contohnya ya, dampak dari COVID sekarang gitu ya. Nah, ini situational factor ya, apa yang dilakukan perusahaan gitu ya. Misalnya contoh dia mengurangi pabriknya ya, bisnisnya gitu ya, toko outletnya gitu ya. Ini pengaruh situational factor ya. Kemudian kita mengelompokkan mereka, kita ciptakan produk yang lebih ekonomis lah buat mereka misalnya gitu ya. Kemudian personal karakteristik ini ya, berdasarkan minggu lalu kita bahas ya, siapa decision makernya itu juga mengaruhi ya. Mengelompokkan berdasarkan ada bisnis keluarga gitu ya, ada pemerintah gitu ya. Nah, approach-nya beda. Oke. Nah, kemudian kalau international market, apa teman-teman? International market kurang lebih seperti ini ya. Tadi kita sudah sedikit bahas masalah sasetan, ya nggak ada di luar negeri, adanya di sini. Ya, otomatis yang membedakan antara satu negara dengan negara lain adalah sisi geografisnya, ekonominya, hukumnya, dan juga budayanya. Ya, ini pengelompokan berdasarkan international market. Ya, pengaruhnya kemana? Kita sudah bahas yang lalu ini teman-teman. McD contohnya promosinya ya di negara, masih ingat ya, iklan-iklannya beda, bahasa yang digunakan juga beda, budayanya beda. Itu karena mereka mensegmentasi di sisi budaya, ya. Itu ya. Jadi teman-teman itu kalau di international market lebih mudah untuk dipahami. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. Pertanyaannya sekarang ya, di luar tadi boleh nggak Bu kita mensegmen? Boleh. Tapi ingat ya, saat kalian mengelompokkan pasar, nah itu harus supaya efektif, pasar kelompok-kelompok pasar ini itu harus punya kriteria teman-teman ya. Jadi ada 5 kriteria di sini untuk efektif pengelompokannya ya, supaya pengelompokannya lebih efektif. Ya, yang pertama pasar yang dikelompokkan itu harus measurable, dapat diukur. Ya, measurable dapat diukur apa? Kamu dapat jumlahnya berapa? Contoh ya, kalau mengelompokkan berdasarkan gender pria wanita, kamu dapat nggak datanya? Lihat aja di BPS ya, Surabaya ada berapa datanya cowok, berapa datanya cewek. Measurable artinya dapat diukur ya. Jumlahnya dapat datanya gitu ya. Berapa size-nya itu kamu tahu, market size-nya. Ya, ukuran pasarnya ada berapa banyak orang sih yang cewek, ada berapa banyak orang yang cowok, ada berapa banyak orang yang tadi ya suka kesehatan, yang mana yang tidak. Nah, tentunya bisa diukur dari survei. Ya. Accessible ya. Accessible ini artinya bisa dijangkau teman-teman ya. Pasarnya nggak muluk-muluk ya.
Jangan juga kamu misalnya berdasarkan geografis gitu ya, terus masuk ke dalam pedalaman gitu ya. Nah ini apakah pertanyaannya accessible apa enggak gitu kan, susah gitu ya. Nah kemudian substansial ya, jadi punya istilahnya ini ya penting ya, cukup profitable ya pengelompokannya ya, dapat menguntungkan perusahaan ya. Kalau pasarnya terlalu kecil ya itu kadang-kadang juga nggak bisa substansial ya, nggak penting ya, membagi pasar berdasarkan itu nggak penting gitu ya. Kemudian differentiable ya, berbeda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain tadi ya, berbeda. Oke, makanya kenapa kalau kosmetik itu mengelompokkan berdasarkan jenis kulit ya, benefit itu ya, benefit kulit berminyak gitu ya, kemudian kulit kering gitu ya. Nah, itu karena mereka melihat berbeda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain gitu ya. Dan yang terakhir adalah actionable. Actionable maksudnya kamu tuh sebagai marketer mampu membuat program-program yang cocok untuk mereka gitu ya, mampu membuat program-program yang cocok untuk mereka, itu actionable namanya ya. Oke, jadi ini kriteria, ada 5 kriteria untuk kalian mengelompokkan pasar yang benar, yang efektif ya. Itu dapat diukur, dapat diakses, itu penting dan memang berbeda. Dan yang terakhir bisa dibuat program-programnya gitu untuk menjangkau pasar gitu ya. Jadi ini 5 kriterianya. Nah, sebelum kita masuk learning yang ketiga, ya sudah separuh jalan teman-teman. Jadi mungkin kita istirahat dulu ya, kalau kalian sudah capek. Ini jam berapa? Jam berapa nih? Jam 8.55. Jam 8.55. Oh, 8.55. Oke. Kita istirahat sampai jam 9.10 gitu ya. 15 menit ya guys. Oke, kita istirahat sampai 9.10 ya. Kalau kamu ngomong suaranya keluar ya. Coba Rel ngomong, Rel. Halo, Enggak keluar ya? Nanti siang soalnya saya lebih banyak pesertanya offline. Bentar ya. Nah.
Gak minta tolong sama di kelas sendiri. Ini soalnya itu loh apa yang di Zoom itu suaranya tidak mau keluar dari pagi keluar sudah tidak sama. B3,2 3,2. Ya, yang lima. Nanti kalian kelas lagi ya berapa? 30. Price ya? Kalau sama juga? Ada kelas. Hari sore jam 3. Oh, tapi online. Berarti kan nggak perlu ke kampus. Oh, jadinya online kan? Ada tes Yang sore juga? iya. Jadi nggak ada kelas cuma ujian. Kelasnya apa namanya? Aplikasinya Jiwan sama analisa kuantitatif. Analisa apa? Kuantitatif. Metodologi penelitian. Mau punya anak kelas juga. Oh, sudah bayar dapat 100 guys. Berarti mulai juga menjamnya kan jadi 10. Oh, 2 tahun. Saya yang ujian. Anaknya ujian kok mana ini ya kamu? Usia kamu itu anaknya ujian makanya nggak ujian. Kamu sudah kamu sih ya. Saya tanya-tanya gitu nggak? Masih sibuk, cuman kalau Nilainya berapa gitu? iya, ya masih cuman kayak udah bodo amat. Yang penting kayak lulus aja. Kalau seusia ya tadi ada type stage. Kalau seusia anak saya yang masih di type masih ya masa bisa namanya anaknya sih yang kayak saya. Nah ini panggilan bener ini nggak datang ini apa kelas mulai Selasa ya?
Ini berarti kalian sudah ngumpulin semua ya harusnya ya. Kelompokmu milih yang mana? Terus kesimpulannya apa, Rel? Apa? Oh, kenapa? Soalnya yang dapat positif itu belum tentu nggak tahu gitu, bisa jadi dia pilih dengan yang lain. Terus belum tentu juga orang-orang yang bisa itu pilih produk yang sama. Jadi karena dia punya yang rasa coklat, belum tentu dia dapat produk dia. Kalau punyanya Samantha kelompoknya satu kelompok. Oh. Ini kok 8 ya? Bukannya kelompoknya kita 7 dah?
Ini tes masuk ya. Ini masuk. Ini masuk, tapi speakernya yang dari sana nggak masuk. Oh, aneh. Oke, sudah jam 9:10 ya, 11. Mungkin kita bisa mulai teman-teman. Jadi punya waktu untuk diskusi, terutama untuk tes ya. Ya, yang online mungkin bisa raise hand kalau sudah siap. Yang online bisa raise hand virtual ya kalau sudah siap. Oke, 45 7, 8, 9, 10. Saya kok melihat ini ya, kita yang join ada sekitar 27 orang. Tapi kalau yang di Google Classroom belum semua join ya berarti ya guys. Di sini cuma 24 soalnya. Tapi 26 kurang saya sama kamu ya. Berarti pas ya. Ya, 26 kurang 2 kan 24. Oke, terima kasih. Mungkin kita mulai aja ya, nggak usah tunggu teman-teman yang belum siap. Terlalu lama nanti kalau tunggu-tungguan ya. Oke. Ya, setelah segmentasi teman-teman, tahap yang kedua adalah target. Ya, menentukan segmen pasar yang kita mau tuju, gitu ya. Nah, ada beberapa model targeting. Ya, kita mau targetnya itu sangat spesifik atau kita mau targetnya itu luas banget, umum. Gitu ya. Ada 4 jenis model target. Nah, ingat yang salah ya. Nah, strategi dalam targeting ini ya dilihat dari tadi ya spesifik si target yang kita mau tuju itu dibagi jadi 4 strategi. Ya, undifferentiate atau bahasa lainnya itu mass marketing. Yang kedua kalau lebih spesifik lagi disebut dengan differentiate atau segmented marketing. Yang mari kita bahas contoh-contoh. Kebanyakan itu differentiate marketing atau segmented karena mereka menuju salah satu kelompok. Ya, yang lebih spesifik ya karena berbeda ya dengan segmen satu dengan yang lain. Oke. Kemudian ada yang model niche marketing. Nah, ini yang lebih populer ya. Juga concentrated marketing dan yang terakhir adalah micro marketing atau lebih ke custom teman-teman ya, ke lokal dan individual marketing. Ya, biasanya strateginya customization, custom ya, namanya individual marketing ya, jadi tiap orang tuh beda. Jadi sekali lagi jangan hafal ya, kalau hafal tuh kalian bingung pasti kalau ujian. Believe me, saya sudah lihat soalnya ya. Jadi harus tipsnya itu kalian harus paham dan yang penting tahu kata kuncinya. Kalau saya lihat di tiap soal itu pasti ada kata kuncinya, gitu ya, supaya tidak tertipu dengan jawaban yang lain. Ya, jadi sekali lagi kalau waktu belajar nggak paham, tolong tanya aja ke saya, nggak apa-apa, kamu japri. Gitu ya, kalau perlu kita ketemu untuk saya jelaskan lagi, I'm fine. Ya, tapi yang penting kamu paham. Oke? Nah, mari kita lihat satu-satu ya bentuknya ya. Undifferentiated marketing teman-teman ya. Undifferentiated marketing ini berarti dia menargetkan pasar yang ada lebih luas. Saya nggak bilang semua kalangan ya, tadi ya. Nggak semua kalangan, tapi dia pasarnya yang luas banget gitu ya, dan dia itu biasanya fokusnya ke kebutuhan yang umum banget. Yang paling contoh paling gampang ya kalau kita lihat itu biasanya komoditas ya, jualan apa namanya, buah-buahan gitu ya, jualan bumbu-bumbu seperti tomat, kentang gitu ya. Nah, itu undifferentiated marketing.
rada susah ya teman-teman, bukan rada susah sih, marketnya banyak, tapi nanti persaingannya kalian benar-benar ketat, ya mainan di harga strateginya, dan juga pemilihan channel promosinya, saluran promosi biasanya pakai yang model best, ya muncul di TV, muncul di koran gitu ya, muncul di billboard gitu ya. Nah itu karena pasarnya luas ya, undifferentiated gitu ya. Lebih spesifik lagi ada yang disebut dengan differentiate marketing. Kalau yang undifferentiated namanya mass marketing ya teman-teman. Tapi kalau yang differentiate ini sudah berbeda teman-teman. Ya, segmen pasarnya udah lebih jelas gitu ya. Kayak tadi bilang makanan, oke jualan makanan apa ya? Tadi si Samantha bilang, oke kalau saya ingat McD maka saya ingat ayam ya, ayam goreng gitu kan. Berarti dia sudah sangat berbeda ya dibandingkan dengan hanya menjual makanan tadi ya. Itu sudah differentiate marketing ya, fast food misalnya gitu ya. Nah, jadi posisinya bisa lebih kuat teman-teman, kesannya di benaknya itu lebih kuat gitu dibandingkan dengan cuma jualan tomat ya, jualan apa namanya buah gitu aja ya. Nah, tapi memang ya model pasar yang seperti ini gitu ya bisa jualan barang itu lebih mahal teman-teman. Makanya kenapa barang-barangnya tuh biasanya harganya lebih mahal ya. Kalau tadi makanya saya bilang yang undifferentiated mass marketing karena dia nggak punya perbedaan ya dengan pesaing-pesaingnya, maka dia jual barang main di mana perang harga adanya, gitu ya, perang harga gitu. Tapi kalau yang differentiate jelas produknya dia berbeda, jadi dia bisa bilang oh saya beda sama pesaing, gitu ya, saya unik maka kamu saya punya value lebih gitu ya, jadi bisa bayar lebih mahal. Differentiate marketing bisa nggak kalau yang mass marketing jadi differentiate marketing? Bisa teman-teman kalau kamu jualan buah. Contoh ya tomat ini ya, contohnya tomat. Tomat ini gimana caranya bisa dibuat jadi differentiate marketing teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kalau Samantha mau jualan tomat, caranya supaya tomatmu beda dengan yang lain itu apa caranya? Oke, yang lain mungkin di online ya, mau lihat pesijat boleh, mau open mic langsung juga boleh. Gimana caranya kalau kamu mau jualan tomat, tapi membuat satu keunikan dari tomatmu? Caranya gimana? Coba saya tanya yang tidak open game. Triknya ini. Coba Vincent tadi yang bantu saya di awal-awal. Vincent? Yes, ma'am. Ya, coba kalau kamu mau jualan tomat Vincent, tapi tomatmu unik dibandingkan yang lain, apa yang mau kamu tambahin? Mungkin dibikin saus, Bu. Bingung saya, Bu. Oke, itu namanya bukan jualan tomat Vincent, jadinya jualan saus ya loh. Iya, Bu. Iya, kok yang ngomongnya sama anak akuntansi soalnya bukan anak pemasaran gitu loh. Oke, yang lain punya ide, gimana tomatnya dibikin diferensial teman-teman? Coba Rian. Rian bisa nggak? Tomatnya dibikin apa? Bikin minuman mungkin, Bu. Oh, minuman. Itu namanya kamu jualan minuman. Saya bilang ini jualan tomat. Ya bingung saya, Bu. Apa? Ada yang lain? Nggak ada? Nah, supaya harganya tomat bisa lebih mahal, gitu ya, maka tomat bisa diubah ya, ditambah fiturnya dikit misalnya. Saya tomat saya beda ya, saya jual tomat nggak warna merah tapi warna biru misalnya, gitu ya. Warna saya bisa menjamin gitu ya, tomat saya itu pasti manis, gitu ya, misalnya contoh, ya. Nah itu jadi ada diferensiasi ya dengan tomat-tomat yang lain. Nah, atau misalnya minyak goreng ya, sekarang rata-rata harga pasar 48.000 sampai 50.000 ya. Nah, saya ya, beli minyak goreng sekilo hari guys, ya kukus-kukus rebus-rebus aja ya. Oke, nah jadi gimana mendiferensiasikan minyak goreng gitu ya
sama aja, cuma dikasih merah gitu ya. Mainannya ya pasti ditambahin bumbu, kenapa minyak ikan dorang itu bisa lebih mahal dibandingkan yang lain. Dia punya pasar nggak punya gitu ya. Karena dia mendiferensiasikan ya, membuat satu keunikan bahwa minyak ini nggak pakai kolesterol gitu ya, ini nabati dan lain-lain ya. Itu ya teman-teman, jadi bisa aja dari barang mass marketing itu dibuat target lebih spesifik ya. Contohnya ini, deterjen hanyalah sebuah deterjen ya. Semua orang butuh deterjen untuk mencuci, tapi tatkala dia nambah item ya, satu keunggulan di deterjennya, oh ini buat mesin cuci, oh ini pakai motor ada pewanginya, oh ini anti noda, ada lagi yang apa pewangi ya, atau apa gitu ya, lain biasanya ini ada 9 varian gitu ya. Maka akan dia jadi diferensiasi gitu ya teman-teman. Di chat ini ada yang ngomong ya, siapa tadi? Oh parsel tomat, kata dia mungkin udah dipotong-potong. Nah pinter nih Cynthia ya, dibikin parsel tomat bener banget ya, dicantikin ya, ada beritanya ya. Nah, khusus pecinta tomat, pasarnya ada nggak, besar nggak pecinta tomat gitu ya. Kita harus tadi ya evaluasi dulu ya nanti. Nah kemudian nih, habis diferensiasi lebih spesifik lagi ya, pasarnya itu adalah concentrated atau bahasa yang terkenalnya niche marketing teman-teman ya. Jadi benar-benar fokus lagi ke pasar yang sangat-sangat kecil tapi benar-benar memenuhi kebutuhannya mereka teman-teman ya. Nah biasanya ini kalau sudah sangat spesifik akan lebih efektif ya. Contoh saya ya di sini adalah ini ya apa, nah pernah tahu ini ya, saya juga pernah tahu ini di luar negeri kita ya, Indonesia nggak punya ya. Jadi dia spesifik kitchen utensil ya, dan ada utensil yang lain, tapi dia spesifik untuk pasar yang tangan kiri teman-teman. Nah ini niche kan, nggak semua kidal, itu ya. Rata-rata ke sini ada yang kidal? Enggak. Yang online ada yang kidal? Nggak ada ya. Nah itu niche ya. Ini pasarnya nggak banyak, kecil, tapi selama ini belum terfasilitasi. Kasihan kan ya kitchen utensilnya ya. Kalau kalian misalnya lihat contoh di sini sarung tangan ini ya, untuk tahan panas kan yo nggak bisa ya, selama ini jempolnya sebelah sini, nggak mungkin sebelah sini. Nah itu menarik ya teman-teman. Atau sekarang yang lebih banyak juga baju ya, fashion biasanya yang niche market, contohnya fashion apa? Yang dia spesifik ke fashionnya pasar yang itu. Ada yang tahu sekarang lagi tren bajunya? Yang cewek-cewek yang suka fashion mana? Kelihatannya sama enggak? Yang lagi tren fashion sekarang? Ini ya teman-teman, fashion khusus untuk orang-orang yang oversize. Tapi sekarang dipakai untuk orang yang slim-slim juga ya. Nah gitu ya. Jadi ada, ini menarik, kalian bisa browsing. Saya nemuin satu desainer butik yang dia khusus yang mendesain baju pengantin. Tapi baju pengantin hanya untuk orang-orang gemuk teman-teman. Ini niche market. Selama ini kan bentuk desainer mesti bentuknya ini ya, modelnya kan bodinya aduhai ya, langsing gitu ya. Nah tapi siapa yang pernah berpikir untuk melayani pasar yang gemuk-gemuk ini? Loh kasihan gitu ya. Di kelas ini kelihatannya kurus-kurus kok ya cewek-ceweknya ya, kurus-kurus kok. Laki-lakinya juga apa namanya, body slim semua gitu ya, slim fit kalau baju itu ya, gitu ya teman-teman. Jadi itu niche market namanya. Dia pasarnya ada, nggak terlalu banyak, tapi selama ini nggak pernah terlayani. Nah ini menarik ya, lebih efektif, efisien nih gitu ya. Coba dipikirin nih, kalau suatu saat kamu punya bisnis tuh ya, kalau konsultan akuntansi yang mana yang belum pernah terlayani nih ya, mungkin mahasiswa mungkin ya nggak pernah dilayani konsultan akuntansi ya. Nah lebih spesifik lagi teman-teman, terakhir ya, sangat spesifik target pasarnya dibandingkan niche tadi adalah custom ya, tailoring gitu ya. Jadi benar-benar spesifik ke kebutuhan individu gitu ya. Loh ya apa caranya Bu? Gitu ya. Kalau setiap orang tuh beda-beda. Sekarang banyak ya model bisnisnya yang custom gitu ya. Kue mau dibuat custom gitu ya, baju juga custom gitu ya. Laptop juga ada yang custom, permen custom, sepatu custom
Ya, memang sekarang masuknya ke sini lagi keren teman-teman ya. Kalau bisa custom sembarang itu di custom ya. Oke, jadi lebih ke individual marketing atau local marketing. Local marketing ini misalnya khusus orang Surabaya, maka dia promosinya pakai bahasa Surabaya. Apa namanya, item-itemnya juga sama-sama budaya Surabaya gitu ya. Misalnya contoh seperti itu. Yang sangat-sangat lokal. Bahkan di dalam Surabaya mungkin dia bisa milih juga ya, Surabaya mau Surabaya Timur, Surabaya Barat. Nah itu sangat-sangat lokal. Ya, ini ya berdasarkan neighborhood ya, berdasarkan city, berdasarkan store-nya ya, sangat tailor ya, custom banget kebutuhan di sana. Ya ini contoh saya bilang ya, individual marketing ya, sangat custom. Bahasa lainnya adalah one-to-one marketing atau mass customization. Sorry yang online. Nah, one-to-one marketing atau mass customization. Contoh kalau kamu mau buka, silakan coba. Ini yang saya contoh sebelah ini Puma ya. Tapi Nike itu juga sudah mulai bisa custom. Jadi kamu bisa pilih di websitenya teman-teman mau warna campuran warna apa. M&M's, tahu M&M's ya, coklat itu ya, kayak Caca ya. Itu juga bisa custom. Ya kalau saya pengen PDKT sama Jessica, saya mau bikin fotonya Jessica di NMN serasa coklat, bisa loh. Gak percaya bukaan websitenya. Ya, terus saya pilih, oh Jessica ini orangnya sukanya pink, maka coklatnya isinya pink semua. Kalau NMN kan macam-macam ya, tapi ini khusus untuk Jessica. Ada fotonya Jessica, printing di coklat, warnanya pink karena warna kesukaannya Jessica. Misalnya kayak gitu. Jadi itu benar-benar custom. Kalau laptop tadi contoh saya ya, Lenovo HP ya, itu sudah mulai juga bisa milih teman-teman di websitenya ya. Kamu mau laptop warna apa? Bisa custom warna, ya tadi. Nah itu kerennya teman-teman kalau di individual marketing, ya. Nah itu cara selektif ya, memilih gitu ya, segmen mana yang kita mau tuju ya, yang luas banget atau yang benar-benar spesifik gitu ya. Nah ingat dalam memilih segmen tadi gitu ya, kalian harus punya kriteria dong ya. Makanya tadi saya bilang oke, si siapa namanya, Cynthia Felita bilang kalau tadi kamu mau bikin parcel tomat ya. Sekarang kita evaluasi ya, parcel tomatmu itu siapa yang mau beli? Otomatis orang yang pengen ngasih hadiah. Ngasih hadiah ke siapa? Pecinta tomat. Oke, pertanyaannya adalah satu, kamu punya sumber daya nggak untuk bikin parcel tomat? Kreatif enough nggak? Bisa bikin kemasan-kemasan yang cantik-cantik nggak gitu ya? Gitu ya? Bisa menargetkan si pecinta tomat nggak gitu kan? Produknya cukup bervariasi nggak? Coba dievaluasi ya. Oh bisa macam-macam bu. Kalau parcel itu kita bisa ganti-ganti, misalnya contohnya ya. Bervariasi gitu, size-nya mau tomat satu atau tomat banyak atau tomat berapa gitu kan, variatif ya. Atau umur produknya, nah ini juga ya, umur produknya, produk tomatnya cepat busuk atau enggak gitu ya. Kemudian bisa laris berapa lama gitu ya, orang seneng tomat itu sesaat, tren-trenan kayak kroffel atau seterusnya. Nah itu kita harus evaluasi teman-teman. Makanya kenapa es kepal Milo itu juga sekarang hilang dari peredaran ya, es kepal Milo ya. Karena produk life cycle stage-nya itu cepet banget ya. Ya, nanti kita ada, saya lupa ingatnya, mungkin ada sesinya itu tentang produk. Oh iya ada setelah UTS produk life cycle itu masuknya bukan cuma tren ya, tapi ke fad atau mode. Jadi artinya dia cuma muncul sesaat hilang gitu. Nah, jenis produknya itu yang mana ya. Kemudian market variability gitu ya, pasarnya ini bervariasi enggak gitu ya. Dan strategi kompetitor itu kemana gitu, sudah ada enggak yang jualan tomat parcel gitu ya, si siapa Cynthia Felita ya. Kalau belum ada mungkin menarik juga gitu ya untuk kita target ke sana gitu. Variasi marketnya memang mereka ada yang pengen seperti itu juga gitu ya, butuh parcel yang khusus tomat atau gimana gitu. Nah seperti itu teman-teman ya. Produk variability ini bukan cuma masalah kemasan ya, tapi mungkin suatu saat tomat bisa digabung sama timun gitu ya, jadi rujak gitu
gitu ya, karena digabung sama timun, digabung sama komunitas yang lain gitu. Jadi bisa bervariasi ya parselnya. Oke. Jadi ini syarat-syaratnya teman-teman kalau milih segmen pasar, ya. Nah, selebihnya teman-teman, ya, perhatikan baik-baik dalam memilih segmen pasar itu ada beberapa aturan, ya, yang disebut dengan social responsibility target marketing. Jadi teman-teman, ada beberapa aturan yang mengatakan bahwa tidak etis kalau kamu menargetkan anak-anak, ya. Contoh McD. McD ini boleh nggak menargetkan anak-anak padahal dia tahu makanan nggak sehat. Ini kan secara etika nggak boleh. Rokok, ya, menargetkan anak remaja. Secara etika, gitu ya, itu nggak bisa ya anak-anak universitas. Ya. Mereka ini nggak pernah menerima, tapi setahu saya universitas saya mereka biasanya sponsornya gede loh. Kalau kamu mendatangi Dewa, gitu ya, Ahmad Dhani, atau bahkan luar negeri nggak sih mereka main lokal ya, artis-artis lokal lainnya untuk konser mereka. Punya uang mereka akan sponsorin, tapi secara social responsibility gitu ya, tanggung jawab sosial masyarakat nggak etis gitu ya, anak kuliahan kamu suruh merokok gitu ya, cepat bertobat ya yang cowok-cowok ini ya, jangan suka merokok ya, karena itu ya suatu dengan hal isinya nggak bagus gitu ya teman-teman. Jadi dilema dalam pemasaran itu ini gitu ya. Ada beberapa produk yang memang aturannya nggak boleh gitu ya, makanya kenapa iklan rokok itu munculnya malam-malam ya, karena ini juga social responsibility ya, nggak boleh ditargetkan ke anak-anak terlalu usia dini. Yang terakhir kita ngomongin positioning ya, tadi sudah ngomongin targeting. Ada pertanyaan sampai sini di targeting? Ada, oke kita lanjut positioning ya, biar punya waktu untuk UTS pengumuman. Nah, positioning, apa itu positioning ini tadi ya? Menanamkan sesuatu ya, menanamkan satu kesan di dalam benak konsumen. Biasanya kesan tersebut itu adalah hal yang penting yang kita ingin tanamkan di dalam benak konsumen. Tesnya gampang ya, kayak tadi saya bilang. Sebutkan satu merek, kesanmu apa? Nah, dari tes tadi kamu itu bisa menyusun membuat ya positioning map namanya, atau peta positioning ya. Peta persepsi ya, atau disebut dengan perceptual map gitu ya. Nah, positioning map ini fungsinya adalah untuk memetakan kira-kira kamu dan kompetitor itu ada di range yang berbeda, sama atau enggak sebenarnya siapa kompetitor saya. Itu fungsinya ya teman-teman. Nah, di sini ya, di dalam peta map ini ya, sumbu X dan Y itu sembarang kalau kamu mau ngisi apa ya. Kalau contoh di sini itu kan kualitas dan harga yang kamu mau bandingkan. Kalau kamu mau ganti sama yang lain juga boleh. Keunikan produk misalnya ya, atau produk variety gitu ya, dengan harga boleh sembarang ya, terserah apa yang ingin kamu bandingkan dengan pesaing. Ya ini contoh positioning map ya. Nah, bagaimana cara kemudian membuat diferensiasi dan strategi positioning teman-teman? Yang pertama pasti harus memiliki keunggulan kompetitif ya. Oke, ada yang tahu keunggulan kompetitif itu apa? Sesuatu yang keunggulan kompetitif itu apa? Competitive advantage ini ya. Nah ini ya. Ada yang tahu competitive advantage siapa? Tes. Nah, ini sudah ada di chat. Berbeda dari pesaing yang tidak bisa ditiru. Oke, good ya. Kalian sudah menyebutkan macam-macam kriterianya. Ya, memang ada kriterianya ya teman-teman ya. Oke, keunggulan kompetitif ini ya. Satu keunggulan yang kita itu lebih unggul ya, sekali lagi kata kuncinya ya, lebih unggul ya dibandingkan dari apa yang ditawarkan pesaing, gitu ya. Nah, apa saja yang bisa jadi keunggulan kompetitif teman-teman? Produk kita punya fitur yang lebih bagus. Misalnya, contoh kalau handphone ya, Aurel pakai handphone
iPhone. Kenapa kamu milih iPhone? Kameranya bagus. Oke, fitur kamera apa yang bikin dia bagus? Oh, kurang tahu, pokoknya bagus ya hasilnya ya. Gitu ya. Oke. Ada yang milih handphone Xiaomi gitu ya. Kenapa? Karena dia punya keunggulan dari sisi baterai katanya ya. Baterainya tahan lama, ngecasnya cuma sebentar. Katanya gitu. Ya, jadi itu keunggulan produk ya. Keunggulan produk. Kalau iPhone setahu saya memang terkenal kameranya ya. Sama saya mesti puji-puji. Wah, memang kameranya gitu ya. Hasilnya resolusinya bisa lebih tajam gitu ya. Kemudian service ya, service ini juga bisa jadi keunggulan ya, memberikan garansi, jaminan ya, terus kemudahan kalau mobil ya, kemudahan spare part-nya gitu ya, kemudahan bengkelnya gitu ya. Kadang-kadang suami saya nggak mau beli mobil, hanya mobil merek tertentu hanya gara-gara di Indonesia nggak banyak atau spare part-nya susah gitu ya, bengkelnya juga nggak banyak gitu ya. Kemudian channel ya, channel ini terkait dengan keunggulan saluran distribusinya teman-teman. Ya, saluran distribusinya artinya kamu mau beli itu di mana? Oh enak gitu ya, produk ini bisa ada di online dan offline. Kemudahan ya, kamu mau beli di mana aja. Bahkan dia punya mobile apps gitu ya. Contoh itu channel. Ya, jadi saluran distribusinya di mana kamu bisa beli. People, maka keunggulan sumber daya manusianya, orangnya kalau kita di hospitality, nah itu penting banget ya, orangnya lama-lama. Atau kalau bengkel, keunggulan people itu ada montir yang jago, biasanya mama saya punya bengkel, ya. Jadi kenapa ramai bengkelnya? Karena dia punya montir yang jago banget gitu ya, di tempat lain nggak bisa benerin, tapi di situ bisa, nah itu keunggulan people. Oke? Kenapa di UKT? Karena dosennya yang bagus-bagus, SDM-nya juga itu keunggulan people, gitu ya. Image, ya, memang people ini kuat di perusahaan jasa ya teman-teman ya. Keunggulan image itu dilihat dari sisi apa teman-teman? Nah ini tolong dicatat ini ya. Keunggulan image itu adalah dilihat dari sisi reputasi, gitu ya. Makanya kenapa perusahaan itu bikin slogan, terus ada karakter, gitu ya. Itu image teman-teman. Ada gambar, gitu ya. Ada gambar sebagai logo ya. Kemudian juga ada karakter ya, icon kayak McD itu. Siapa ikonnya McD itu? Salah? Yang Badut. Oh Badut sudah resign loh. Nanti kita bahas ya ada sesinya ya. Kenapa sih Badut resign? Karena masalah image. Oh saya bocorin aja. Kalian nggak tahu ya si Badut McD sudah resign ya? Ada yang tahu nggak yang online ini? Sudah bukan resign sih, tepatnya itu dikeluarkan dari sudah di PHK Badutnya. Nggak tahu ya? Nah Badut di PHK karena image teman-teman. Karena gara-gara tahu nggak baca artikelnya itu menarik. Sudah 3 tahun lalu rasanya sejak pokoknya film itu. Nggak tahu film It ya? It itu yang horor itu loh. Tapi pelaku trailernya itu Badut. Itu laris kamu browsingnya sendiri. Sudah nonton nggak? Hah? Takut ya? Saya belum nonton juga. Bagus ya? Dari intermezzo ya? Apa? Oh nggak terlalu serem gitu ya. Yang di online ada yang nonton It gitu ya. Nah itu kan Badut, image Badut yang berubah jadi horor ya. Dulu Badut tuh lucu ya, fun gitu ya. Lagi juga kepengen kesana tapi sekarang gara-gara film It jadi horor image-nya ke anak-anak gitu. Nah itu teman-teman image ya. Makanya kenapa ada karakter-karakter, Koko Crunch punya karakter, simbol-simbol. Nah itu semua untuk membentuk competitive advantage dari sisi image gitu ya. Terus si singa itu pedal pop itu ya, singa itu ya akan dibuat ceritanya dan segala macam. Nah itu untuk image semua gitu ya. Nah coba saya mau exercise dikit supaya nggak ngantuk nih, kasihan kalian ya dengerin suara saya terus yang fals terus itu ya. Coba pilih salah satu produk dan coba identifikasi ya keunggulan kompetitifnya dari produk tersebut. Ya tadi saya sudah kasih contoh, jangan diulang ya, handphone kameranya di sana.
Apalagi? Coba dipilih. Satu aja, satu orang satu ya. Tulis di chat ya teman-teman. Tulis di chat kalau yang di online, kalau yang di offline langsung sampaikan aja. Ya, ini exercise wajib dibuat semua ya. Oke, kita exercise dulu ya. Gak usah lama-lama ya, 1-2 menit aja langsung guys di chat ya. Kalau Aurel apa contohnya? Produknya yang di editing ya, susu ultra atau keunggulan dibandingkan susu yang lain. Rasanya khas dulu. Jadi kalau misalkan orang Indonesia itu tahu lihatnya ultra. Nggak usah, Oh enggak. karena rasa itu subjektif. Iya sih. Nggak bisa dijadikan keunggulan kompetitif ya, once ya teman-teman. Rasa jangan pernah, kalau kalian punya bisnis kuliner, jangan pernah dijadikan keunggulan, susah. Kamu pusing sendiri nanti. Jadi kira-kira apa susu ultra? Mungkin kamu bisa dari segi misalnya dia lebih kental gitu ya, lebih pure, lebih murni. Nah itu lebih mending daripada kamu mau merasa. Rasa itu subjektif. Kalau sana sambil mikir ya, saya lihat dulu yang online ya. Yang online ini baru 2 ya. Oke, Starbucks kopinya enak, customer service-nya bagus. Oke, 2 item. Nah ini juga yang Caroline ya. Kopi itu jangan rasa itu jangan dijadikan keunggulan kompetitif ya guys. Caroline ya, sama seperti Aurel ya, karena itu subjektif. Ya, kopi enak enggaknya kalau menurut orang luar negeri, soalnya Starbucks itu kopinya abal-abal ya, kurang strong. Jadi kamu mungkin bisa kalau ngomong ya dari segi keunggulan kopinya bagus apanya sih? Harum, boleh. Ya, kemudian menunya bervariasi misalnya boleh ya. Tapi kalau ngomong rasa ini jangan dijadikan keunggulan kompetitif ya guys. Yang mau bikin bisnis. Tas merek Kipling, kualitasnya bagus dan awet, penggunanya bisa lama sampai bosan. Oh ya, jadi modelnya itu long lasting gitu ya. Maksudnya Jess ya. Indomie selera aku terenak dan sedih lagi guys. Nah, itulah anak kos-kosan senang yang instan ya. Oke. Hyundai, kalau Jordan laki ini mobil sini ya. Teknologi listrik termurah di Indonesia, Bu. Nah, ini jelas ya. Mobil keunggulan kompetitifnya apa? Pakai teknologi listrik, harganya murah. Itu lebih jelas teman-teman ya, keunggulan dari Jordan. Skincare, hygiene ini apa Valerie yo? Iki Korea ta. Nah, ini juga si Valerie ini jelas juga. Skincare-nya dia menggunakan anti aging. Ya, tauge oh ini tauge itu maksudnya cambar gitu. Benar enggak? Tauge ini maksudnya cambar apa Valerie? Iya, Bu. Oh, tak kira tauge itu sesuatu bahan kimia lain ya, tiba camba. Oh, camba itu bagus untuk anti aging ya, baru tahu saya. Oke, Pizza Hut. Varian pizzanya lebih banyak dibandingkan pizza lain tadi. Oke, itu boleh ya, Mei. Jadi jangan main di rasa sekali lagi. Uniqlo harga standar, kualitas bagus, produknya beragam. Oke. Mungkin lebih kenyaman dipakai maksudnya Natania ya. Bahan kainnya itu ya.
Mungkin kalau kamu mau spesifik ngomong nyaman tuh beli dari mana, jahitannya rapi, ya bahan kainnya halus ya, terbuat dari yang apalah itu ya yang mereka inikan soundingkan di toko-tokonya itu ya. Toyota kualitas bagus, tahan lama, servisnya bagus, oke. Nikkei ini naik tak? Naik bisanya. Ya Vincent. Iya, Bu. Ini tolong yang di absen hanya yang menjawab ya, termasuk yang di dalam kelas. Di dalam kelas ada Aurel dan Samantha. Kalau yang online nih yang harus dicek nih ya, bikin exercise atau enggak. Ya Yunike sama Sheryl ya, yang di absen hanya yang menjawab. Saya anggap nggak hadir kuliah nih kalau nggak aktif exercise. Vincent nih naik, desain unik, kualitas produknya baik, produk bervariasi, inovasinya banyak. Oh, ini Yunike sama Sheryl juga belum masuk nih ya jawabannya ya. Oke, Samantha. Oh, aplikasi. Ya, bagus. Ini ada contoh digital guys ya. Ini ada contoh aplikasi dari Samantha. Copy ya. Keunggulannya oke, perlu saya pelajari itu ya. User friendly ya, mudah untuk dipahami, mudah untuk dipakai untuk orang awam. Itu ya, itu aplikasi ya. Aplikasi sekarang boleh juga ya teman-teman. Ajuma Kitchen, makanan Korea asli harga murah, semen besi lebih cepat kering, tahan retak, oke good. Ini free, jenis yang banyak sesuai jenis kulit, memberikan banyak. Freebies itu apa ya, Stefani ya? Kayak kalau setiap beli ini free, kayak banyak dikasih bonus-bonus gitu. Oh, bonusnya banyak. Bonus itu jadi keunggulan yang penting. Jangan ya, bonus itu strategi promosi ya. Keunggulan itu yang melekat tadi ya. Yang melekat salah satunya dari ini guys, salah satunya dari ini ya. Bisa dibeli dimanapun. Contoh itu ya, jadi keunggulan Alfamart, Indomaret itu ya, dekat rumah. Tuh channel, gitu ya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain yang belum ya untuk absen, gitu ya. Nah, ini ya, jadi keunggulan yang mana yang dipilih oleh marketer untuk digaungkan jadi positioning, jadi satu kesan, itu harus satu cukup penting bagi customer. Jadi biasanya ya keunggulan kompetitif itu menjadi solusi teman-teman bagi problem customer. Ya kayak tadi si iPhone itu misalnya kamera jadi solusi enggak? Iya, karena orang sekarang ya butuh foto-foto gitu ya, influencer misalnya butuh foto gitu ya dan cantik. Jadi penting karena jadi solusi gitu ya. Kemudian distinktif ya, berbeda antara produk yang lain tadi itu ya, kalian bisa merasakan bedanya. Superior harus lebih unggul, jangan yang kamu sebutin karena dia lebih jelek dibandingkan dengan yang lain ya, superior harus lebih unggul. Communicable ya, jadi bisa dikomunikasikan ya, mampu dikomunikasikan. Kalau mau lihat keunggulannya langsung lihat kan di websitenya ya, bagaimana mereka mengkomunikasikan keunggulannya. Biasanya nanti setelah ini ada tentang tagline ya, pernyataan positioning ya, itu cara mengkomunikasikannya. Preemptif ini yang disebutkan oleh salah satu temanku tadi ya, jadi agak sulit bahasa Inggrisnya, artinya itu sulit ditiru gitu ya. Satu keunggulan itu juga harus sulit ditiru. Affordable, harganya juga terjangkau, jangan terlalu mahal juga ya, nggak ada yang bisa beli. Pernah itu kasus ya dulu ya, mesin percetakan fotokopi pertama ya, fotokopi berguna nggak? Berguna. Unggul nggak? Bagus, bisa menggantikan kita kalau nyalin pakai tangan ya, mesin fotokopi waktu pertama kali diciptakan. Tapi nggak ada yang beli teman-teman karena harganya waktu zaman dulu pertama kali dia launching itu tidak terjangkau. Ya, akhirnya mereka merubah strategi harganya pakai leasing, nyewa. Ya, dulu awal mesin fotokopi diciptakan.
Dan profitable ya, dapat memberikan profit tentunya ya dengan berbagai macam model penjualan lah, model bisnisnya ya. Kayak misalnya espresso, apa Nespresso ya? Nespresso tahu ya? Kopi mesinnya murah, cuma 1-2 jutaan, tapi yang mahal apa? Kapsulnya. Dia ngambil untung dari mana? Isinya, karena dia nggak bisa diisi dengan biji kopi atau kapsul-kapsul dari merek yang lain. Itu profitable-nya model bisnisnya dari sana. Itu ya teman-teman. Jadi keunggulan kompetitif harus bisa mengcover ini semua supaya menarik. Nah, kalau gitu ya, ada yang disebut dengan bagaimana kemudian membuat strategi positioning teman-teman ya. Ini salah satu matriks yang dipakai teman-teman ya untuk kemudian menanamkan benak ya, namanya benak value ya, benefitnya di dalam benak konsumen. Kelihatannya murah gitu ya. Nah ini matriksnya ya teman-teman. Oh yang di sini nggak kelihatan ya. Jadi yang horizontal ini adalah price, yang ini benefit ya. Value itu sama dengan benefit dibandingkan dengan harga. Artinya kamu akan merasa kemahalan kalau benefitnya sedikit tapi harganya tinggi, ya. Harganya tinggi tapi pokoknya benefitnya banyak, worth it. Bahasanya kita kan gitu ya, worth it, gitu ya, itu artinya ya. Maka benefit harus dibandingkan dengan harga teman-teman. Nah ini strateginya, positioningnya antara harga dan benefit, ya. Ini saya nggak mau jelaskan lebih jauh karena kepanjangan nanti ya. Nah intinya gitu ya. Jangan dibawa sini ya teman-teman. Apalagi yang more, ini jangan di sini ya. Yang dikasih oren-oren ya. Nah, ini sebaiknya jangan milih di kuadran itu. Ya, tapi milihlah di kuadran yang ada kata-katanya ini. Ya. Price-nya mahal nggak apa-apa, pokoknya value-nya benefit-nya tinggi. Berarti ya strateginya disebut more for more. Price-nya sama, benefit-nya lebih, disebut more for the same, ya. Sedangkan kalau harganya murah, benefit-nya banyak, kayak itu instant delivery. Nah, itu dia main di low price. Oke? Nah, more for less. Gitu ya. Nah, kita tuh pasar Indonesia itu di sini teman-teman. Ini kelihatan enggak ya sih online ini? Pasar Indonesia itu mainnya di sini ya teman-teman. Kalau bisa gitu ya, nasi goreng porsinya border, rasanya enak, cuantik gitu ya, harganya murah. Nah itu more for less gitu ya. Nah ini pasar Indonesia senang di sini ya. Kalau pasar luar negeri kamu di sini masih oke ya, bagi mereka worth it, asal worth it ya. Ada juga yang price harga murah ya, di sini main harga murah. Ini low price strategi, ini diferensiasi ya. Harga murah benefitnya sama, the same for less. Harga murah benefitnya juga murah, it's okay karena less for much less. Ingat-ingat loh kuadran ini ya. Gampangnya ini ditambahin for gitu ya, atasnya itu menggambarkan price, bawahnya menggambarkan benefit gitu ya, more for less, more for the same, more for more, the same for less, less for much less gitu ya, untuk yang memang barang-barangnya murah tapi benefitnya juga nggak seberapa banyak. Ini kayak low cost airlines ya, Air Asia. Nah itu mereka main di less for much less, harganya murah, benefitnya dikurangi teman-teman, makanya nggak dapat makan di dalam pesawat gitu ya, nggak bisa divisit gitu. Jelas ya? Ini strateginya untuk competitive advantage. Pilihlah yang ini, jangan yang ini ya, karena ini nggak laku, nggak ada sinyal. Sampai sini jelas ya? Terakhir tentang positioning statement ya, penataan positioning. Apa itu? Nah, kalian harus menerjemahkan tadi ya. Keunggulan kompetitifnya itu ke dalam statement yang bisa dipahami teman-teman ya, singkat, padat tapi jelas ya, keunggulan brandnya apa gitu ya. Ini sudah ada formatnya ya, sudah ada rumusnya. Tuh siapa, our brand is bla 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 that ini. Nah ini contohnya ya.
Contoh dari Evernote, ya perusahaan teknologi. To busy multitasker, ini pasarnya ya untuk orang yang multitasker, ya yang sibuk. Who problemnya apa? Who need help remembering things? Evernote is a digital content management application that bla 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 bla. Oke, gitu ya. Ini contoh pernyataan positioning teman-teman. Ya sebenarnya saya punya satu tugas lagi, ya. Kira-kira coba dengan cepat dicek, ya. Yang tadi kamu sudah sebutkan brand, ya coba dicari ya. Kira-kira pernyataan positioningnya ada enggak? Kalau ada yang lebih singkat mungkin tagline-nya apa? Bagaimana dia mengkomunikasikan keunggulannya dia? Tagline-nya apa? Wow, Michelle ini ternyata spot sesuatu yang baru yang di Surabaya. Apa kamu salah satu investornya, Kak Michelle? Colek, baru buka berapa minggu lalu ya? Minggu lalu. Oh, Emina itu kosmetik harga yang ramah, murah ya untuk pelajar ya, kualitas worth it. Yupi, banyak rasa, banyak variasi. Oke. Sekarang pernyataan positioning ya teman-teman. Oke, sambil nunggu kalian nyari-nyari, saya lanjut dikit ya biar cepat. Nanti sambil ditulis boleh. Ya, sedikit lagi ya tentang positioning ya, bagaimana mengkomunikasikan, gitu ya. Jadi kalau memilih positioning itu lebih gampang ya teman-teman daripada mengimplementasikan. Intinya caranya supaya kamu itu menanamkan kesan di benak konsumen itu harus dilakukan terus menerus dan konsisten teman-teman. Sorry saya lingkari kata kuncinya ya. Konsisten dan terus menerus ya, kata kuncinya di cara menanamkan itu konsisten terus menerus. Di iklan iya, di store juga iya, pop up di mana-mana iya, makanya pakai jingle gitu ya, terus ada kan bahasanya gitu. Itu juga lebih memudahkan untuk mengkomunikasikan positioning, menanamkan di benak konsumen gitu ya. Aqua juga di iklannya selalu, pokoknya iklannya mau kayak apa, message-nya sama, fokus gitu kan, bisa membuat kamu lebih fokus gitu ya, misalnya contohnya ya. Nah seperti itu ya teman-teman, jadi bisa di macam-macam media, kuncinya harus terus menerus dan konsisten ya dalam menanamkan positioning. Nah itu dari saya, silakan positioning statement ada yang sudah bisa ini di chat, sudah nemu? Belum? Kalau belum, sambil menunggu ya, 1-2 orang lah, nggak usah semua ya, dari Matahari, Yupi, Emina, Dolek, Simputang yang kalian sebutin brand-brandnya, ini tagline-nya apa? Ya, coba tagline-nya aja ya kalau kesulitan di positioning statement ya. Oke, sambil menunggu ya supaya kita nggak buang-buang waktu teman-teman, kita punya waktu tinggal dikit. Untuk UTS, saya umumkan beberapa hal yang juga ada di ini ya, pengumuman sini ya, di Google Classroom. Saya mau tanya, ini Google Classroom semua sudah join ya? Kalau belum join, saya copy kelas kodenya untuk bisa dimasukkan sekarang. Oke, sudah ada yang jawab.
Indomie statement, provide instant and hygienic food solution to every household in the region. Tagline Indomie Seleraku itu sostro ya misalnya ya, tagline-nya apa? Nah, apa sampai apa itu kesan itu, apapun makanannya minumnya kayak botol sostro ya. Oke, itu tagline-nya. Bagaimana mereka memposisikan diri ya, jadi cocok untuk semua jenis makanan minumannya itu ya. Oke teman-teman, untuk UTS ya ini saya umumkan ya sesuai dengan pengumuman. UTS dilakukan tanggal 1 April di Google Classroom ya, jadi pastikan kalian sudah join. Kode kelasnya itu 224 GBYK ya. Kemudian sorry, ini kalian sudah nggak kelihatan ya sharingnya ya, diganti ya. Nanti ini tampilan pengumuman yang ada di Classroom ya. Nah, jadi tolong masukin ya teman-teman kode Classroom yang belum join. Ya, UTS-nya tanggal 1 April di Google Classroom. Jadi siap-siap langsung buka Google Classroom tanggal 1 April. Kalau ujiannya mulai 7.30. Kalau 7.30 kok rasanya nggak muncul-muncul UTS-nya, ya, tolong di-refresh. Sekali lagi ya, di-refresh terus-menerus supaya nanti dia muncul. Ya, jadi standby tolong 30 menit sebelumnya atau 15 menit sebelumnya, pastikan device, jaringan juga bagus, dan tolong foto ya teman-teman. Nanti saya umumkan lagi di grup, tapi kurang lebih saya ini foto kalau kalian sudah berhasil join. Karena kalau di tengah-tengah tiba-tiba kamu sakit, Google Form-nya error, ada mati lampu dan kejadian lain, saya tahu kalau kamu tuh sudah ngisi. Ya, sudah berhasil join tapi ada kendala. Gitu ya. Dan waktu submit, ya waktu kamu submit form itu juga tolong difoto ya. Jadi jangan langsung ditutup ya. Difoto bentuk submissionnya. Jadi kalau misalnya datanya nggak keluar, nilainya nggak keluar, maka saya bisa, kamu punya bukti bahwa ini saya sudah submit. Itu ya teman-teman ya. Oke. Jadi fokus waktu pengerjaan cuma 60 menit, soalnya ada 50. Jadi kurang lebih kalau kita bagi 50 berarti satu soal sekitar 1 menit lebih dikit. Itu ya, satu soal 1 menit lebih dikit. Jadi tolong fokus dalam mengerjakan. Kalau terlambat mengumpulkan ada sanksi pemotongan nilai 20%, tetap bisa submit tapi ada sanksi pemotongan nilai, semoga nggak ada yang terlambat. Ya, jadi tolong di timer ya teman-teman ya, di timer sendiri karena di Google Form nggak ada timernya. Kemudian tidak terima alasan apapun. Wah, ini dari koordinatornya sudah bilang tidak boleh terima alasan apapun ya. Kalaupun ada, tolong nanti komunikasi dengan saya kalau misalnya ada hal-hal yang kita nggak tahu ya, force major. Kemudian tidak boleh curang ya, ini nilai individu ya teman-teman, bukan tim. Gitu ya. Waktu menggunakan Google Classroom tolong pakai email mahasiswa ya teman-teman. Karena kalau kamu nggak pakai email mahasiswa sudah disetting nggak bisa ikut. Kemudian tolong ini ya, login dan submission tolong di capture di foto. Ya, berarti bahwa kamu sudah mengikuti UTS.